Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Kita orang yang beriman, orang yang beramal soleh, yang menerima pahala tanpa henti di dunia sampai di akhirat kita. Maka kita harus berhati-hati dalam menerima informasi bahwa kita ini adalah makhluk yang ahsani takwim. Jangan mau direndahkan oleh sesama kita umat manusia. Kalau saling menghormati nggak apa-apa, saling menghargai oke saja. Tetapi jika kita direndahkan, dianggap remeh, ya, oleh sebagian orang, maka kita harus mampu menolaknya. Jangan kita terima mentah informasi yang ada. Bukan saya mengajarkan kita untuk berani dengan guru, dengan kiai, dengan khabib, dengan syekh, dengan mursyid, tidak. Cuma kita harus hati-hati. Buka hati dan pikiran kita berlandaskan otak kiri dan kanan kita. Jangan sekali-kali murah mengobral sugesti, keyakinan kemantepan. Jangan hanya sekedar mantep ngasilake ing pikarep saja. Tetapi harus mantep berdasarkan pemikiran, ya, pemilahan, penfilteran dari otak kiri kanan kita sehingga nyampai pada otak kecil kita, alam bawah sadar kita. Kalau ini tidak kita jalankan, maka kita akan menjadi tingkatan yang jika kita bercita-cita menjadi sufi, ya, dari muslim, mukmin, muhsin, dari iman, Islam, ihsan, ya, dari kekuatan akidah kita, syariah kita, dan tasawuf kita, maka kita akan menjadi ahli tasawuf yang hampa dari isi utama. Yang mana kadang kebanyakan kita ini, aku tingkatan sufi, aku tingkatan tinggi, padahal sebaliknya. Ini yang sering terjadi. Ya, sama yang baru-baru saja disampaikan oleh Aba Aos, seorang ahli tasawuf, ya, mengatakan bahwa Roky Gerung adalah Rasulullah. Ya, sama seperti ini. Kemarin Kang Anies Baswedan itu adalah Imam Mahdi, sekarang Roky Gerung Rasulullah. Masuk pantas la ilaha illallah Roky Gerung Rasulullah, kan ya nggak pantas, ya, nggak pantas. Nah, ini namanya pendapat, ya, seorang ahli tasawuf yang kurang bisa menguasai kemurnian jiwanya itu, sehingga dia berkata sama seperti orang yang tertalik atau majdzub, gila dengan sang penciptanya, sehingga dia berkata yang aneh-aneh kedengarannya. Ini yang harus kita hindari. Semuanya sama. Walaupun hafal hadis 1000 hadis, misalkan hafal tafsir, hafal apa, tidak ada jaminan itu untuk menjadi sufi yang murni. Sekarang ini bahan tasawuf itu banyak yang disalahgunakan untuk kepentingan. Sebenarnya orang yang sudah kadung terjun dalam dunia sufi atau ketasawufan itu harus benar-benar sudah selesai dengan dunianya. Dia harus ubudillaha ka'annaka tarah wa illam fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu inti daripada ihsan atau tasawuf atau sufi itu. Jangan nyeleneh-nyeleneh, aneh-aneh, malah mencari pengikut yang banyak. Seorang sufi sejati itu tidak mencari pengikut. Seorang wali itu tidak mencari santri, tidak mencari jamaah. Itu namanya wali sejati.
Lah sufi-sufi sekarang ini banyak yang nyeleneh. Orang sudah ngaku sufi kok malah justru mencari pamor, ya, malah belani calon presiden iku, ya ini kan ya nggak baik, nggak mendidik umat. Berarti tingkat kematangan spiritual seseorang itu ternyata tidak bisa diukur ya dari segi jubahnya, dari segi torekotnya, atau derajat kesufiannya. Ternyata tidak seperti itu. Karena banyak di antara orang menyalahgunakan tingkat kesufian itu untuk kepentingan hawa nafsu. Padahal inti dari sufi itu adalah sudah selesai dengan dunianya. Dia sudah tidak mengedepankan hawa nafsunya. Harta, tahta, dan wanita itu sudah tidak ada lagi. Dia sudah sirna menyatu dengan Tuhannya. Ibarat Ibnul Arabi wahdatul wujud ini. Ibarat tasawuf Jawa ya manunggaling kawula lan Gusti itu. Sudah menyatu dengan Allah. Kalau sekarang kan tidak, justru sufi-sufi itu di mana-mana itu melihat Rasulullah. Wah, Rasulullah tidak hanya fil manami tapi bil kasfi. Tidak hanya dalam waktu mimpi tapi dalam kasyafi atau kasyaf. Terbuka hijab. Sudah pernah saya sampaikan, mimpi ketemu Rasulullah itu sama dengan seperti mimpi atau ikhtilam, mimpi basah. Kok diceritakan ke orang lain itu bagaimana? Itu kan privasi, ya kan? Ranah privasi, pengalaman pribadi. Cukuplah dirinya sendiri yang mengetahui. Nggak perlu orang lain tahu. Kalau orang lain supaya tahu dan supaya orang lain itu menganggap saya sebagai orang yang hebat karena sudah pernah bertemu yaqozoh, ya, dan fil manam dengan Rasulullah, ya saya ini orang yang dekat dengan Rasulullah. Ini namanya majdzub, bukan dengan Allah, tapi majdzub tertarik dengan Rasulullah. Harusnya kan di mana-mana ada Allah, karena cinta buta, cinta sejati itu waktu makan ingat kamu, waktu tidur ingat kamu, waktu berjalan ingat kamu, waktu berbaring ingat kamu. Berarti dimanapun dan kapanpun kita selalu ingat Allah. Itu inti daripada ihsan. Ubudillah ka'annaka tarah, sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa'ilam takun tarah fa'innahu yarok. Seandainya nggak bisa tingkatan seperti itu, maka kamu merasa diawasi oleh Allah di mana dan kapan saja. Itu namanya tasawuf. Cukup itu saja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah dalam-dalam. Kalau sudah bisa, ya, menyelami yang namanya ihsan sejati itu, maka ini namanya sufi yang benar-benar mumpuni. Jadi banyak sekarang sufi-sufi yang masih belum sampai pada tingkatan itu. Jadi ya ini masih belajar, ya nggak apa-apa, namanya belajar. Tidak niat meremehkan, ya tidak. Ya mohon maaf, kemarin pada waktu Muktamar Sufi Internasional di Pekalongan itu saya tidak meremehkan, cuma mengingatkan. Karena sama-sama mengingatkan. Saya juga penganut sufi sejak 14 tahun umur saya itu saya sudah beat, ya. Saya sudah Thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah juga pernah, Syadziliyah juga pernah. Jadi Thariqah itu tapi saya ambil intisarinya saja. Intisarinya apa? Ya, hidup ini adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau saya hanya bermanfaat untuk diri saya sendiri, ya tidak ada bedanya, ya, dengan hidup di hutan sana. Penting bisa bertahan hidup, ya, sama seperti yang disampaikan oleh seorang tokoh, ya, pembaharu Indonesia, Buya Hamka. Jika hidup ini hanya untuk bertahan hidup, maka monyet pun di hutan bisa hidup. Monyet di hutan pun bisa hidup kalau hanya untuk bisa bertahan hidup. Tapi hidup ini adalah untuk bermanfaat terhadap sesama kita, sesamanya. Mamayu hayuning bawono. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Ini namanya sufi sejati. Oleh sebab itu, walaupun sebenarnya sudah masuk sufi, sekalipun harus tetap berkarya untuk bangsa dan negara, khususnya agama. Itulah yang kemarin saya pesankan, boleh untuk mengikuti multaqo atau pertemuan atau muktamar sufi internasional, tapi tolong hasilkanlah dalam pertemuan itu
hal yang bermanfaat untuk umat secara ammah. Tidak hanya untuk kaum sufi saja. Umat Indonesia ini perlu pencerah. Perlu pencerahan. Pencerahan apa? Dari hal agama. Bagaimana beragama ini simple, praktis, tidak terlalu ruwet dan bulat, tidak terlalu berat memberatkan. Sehingga Islam ini mudah diterima oleh siapa saja. Umat manusia di mana saja. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan saya. Dimaafkan bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kepada para pemirsa dan pendengar sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa difahami dan dimengerti. Bukan untuk menggurui, tapi untuk berbagi informasi. Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.